أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali meneruskan kajian serial fiqih. Kali ini kita akan membahas tentang satu istilah yang sangat populer ketika bulan puasa, yaitu al-imsak, atau kemudian dalam bahasa Indonesia sering kita sebut imsak. Jamaah yang dirahmati Allah, kata imsak yang sering kemudian kita dengar masih menjadi polemik di masyarakat. Al-Faqir ingin kemudian mencoba melakukan tahrir mahal an-niza' atau pemetaan masalah dari hal-hal yang kita sepakati, kemudian menuju kepada hal yang kita perdebatkan. Ada 3 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kita lihat kata al-imsak secara syariat. Kami sarikan tentang ta'rif atau pengertian al-imsak secara syariat dari al-fiqh al-madhahib al-arba'ah, al-fiqhu al-madhahib al-arba'ah, yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Dalam pembahasan siyam, beliau mengangkat beberapa ta'rif dari atau ta'rif dari ulama 4 madhab. Apa kata beliau? Bahwa pengertian puasa secara istilah adalah al-imsak 'anil muftirati yauman kamila. Puasa itu sesungguhnya adalah al-imsak, atau artinya menahan dari segala yang membatalkannya yauman kamila, 1 hari full. Yaitu apa? Min tulu'il fajr shadiq, dari mulai terbit fajar shadiq. Jadi ada fajar kadhib, ada fajar shadiq, yang kemudian ditandai dengan masuknya waktu sholat subuh. Sampai kapan? Ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Syekh Abdurrahman mengatakan bahwa pengertian ini muttafaqun alaihi, ini disepakati tentang imsak, pengertian puasa tentang imsak ini disepakati bainal Hanafiyah wal Hanabilah, oleh ulama 4 madhab, baik dari Hanafiyah atau Hanabilah atau Malikiyah, bahkan Syafi'iyah. Perbedaannya nanti Malikiyah dan Syafi'iyah memasukkan niat dalam atau di dalam rukun puasa. Jadi ini yang pertama disepakati, poin pertama, bahwa berpuasa itu yaitu imsak sendiri, menahan dari segala yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam atau terbenamnya matahari. Apa dalilnya? Al-Quran surah Al-Baqarah 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah silahkan sampai kelihatan benang yang putih dari benang yang hitam, yaitu fajar. Dari mulai terbit fajar, kalau sudah terbit fajar, ditandai dengan waktunya waktu salat subuh, maka tidak bisa lagi makan dan minum. Dalam surah Al-Baqarah 187. Maka poin yang pertama adalah apa? Waktu wajib. Imsak dalam artian rukun. Semua sepakat. Dari mulai kapan? Dari mulai fajar shadiq, dari mulai masuknya waktu subuh. Poin pertama disepakati, waktu wajib. Poin kedua adalah kalau ada waktu wajib berarti ada waktu sunnah. Waktu sunnah pun disepakati. Sesungguhnya waktu sunnah kita memulai imsak, sekali lagi bukan waktu wajib, waktu sunnah kita mulai menahan dari segala yang membatalkan puasa, itu kapan? Yaitu beberapa waktu sebelum datangnya waktu fajar. Apa dalilnya? Hadis
dari sahabat Zaid ibn Thabit mengatakan apa? Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian mendirikan salat, mengerjakan salat. Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Kam kana bainal adzan was sahur?" Riwayat yang lain atau bacaan yang lain was sahur. Berapa jarak jeda antara azan dengan sahur itu? Apa kata Nabi? Qadra khamsina ayah. Kira-kira kalau orang membaca 50 ayat, kalau diwaktukan, kira-kira kurang lebih 10 menit. Sebelum datangnya waktu fajar, 10 menit sebelumnya, maka sunnah mulai melakukan al-imsak. Hadis ini adalah hadis dengan derajat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, juga Imam Ahmad. Juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Nah, di dalam keterangan Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah mengatakan apa? Di antara keterangannya, fihi ta'khirus suhur ila qaribin minal fajar. Bahwa di antara faedah hadits ini adalah apa? Bahwa di situ menerangkan tentang mentakhirkan, mengakhirkan sahur sampai kapan waktunya? Bukan akhir banget sampai fajar, tapi apa? Ila qaribin, sampai waktu dekat-dekat fajar. Tidak sampai fajar banget, dekat-dekat fajar. Maka ini adalah waktu sunnah. Waktu wajib mulai dari terbit fajar disepakati. Waktu sunnah sebelum kira-kira 50 ayat sebelum fajar. Ini adalah waktu sunnah. Pun disepakati. Yang ketiga, ini yang kemudian menjadi polemik. Mari kemudian kita mencoba menghadirkannya. Kenapa menjadi polemik? Ada imsak yang kita ketahui di masyarakat selama ini. Kurang lebih 10 menit sebelum waktu subuh. Karena yang kita tahu tadi, dalam kitab-kitab fikih, kata imsak itu bermakna adalah imsak dari mulai terbit fajar tadi. Adapun kalau 10 menit sebelum fajar, maka tidak disebutnya kata imsak. Maka itu lebih tepatnya adalah taqdimul imsak. Yang selama ini kita tahu imsak, lebih tepatnya ada kata yang mahdhuf yang terbuang di situ adalah apa? Taqdimul imsak. Dan ini sunnah, mendahulukan imsak. Sekali lagi, ada waktu wajib, ada waktu sunnah. Waktu sunnah, taqdimul imsak. Apa dalilnya? Atau kita akan lihat keterangan dari Abul Hasan Al-Mawardi, atau lebih dikenal dengan Imam Al-Mawardi, dalam salah satu kitabnya Al-Iqna fil Fiqh Asy-Syafi'i, yaitu kitab Iqna dalam fikih Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Wa zamanus shaumi min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Waktu puasa itu adalah dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Lakin alaihi taqdimul imsaki yasiran qabla tulu'il fajar. Tapi seharusnya orang itu mengedepankan. Takbir yang digunakan adalah taqdimul imsak. Seharusnya mengedepankan imsak. Imsaknya didahulukan. Tapi yasiron sedikit saja. Ya kira-kira 50 ayat tadi. Kira-kira 10 menit tadi. Sebelum waktu fajar. Maka kemudian perbedaannya adalah yang selama ini masyarakat lakukan 10 menit tadi disebut dengan imsak. Itu imsak secara uruf yang ada di masyarakat. Sejatinya di masyarakat pun mereka tidak beranggapan bahwa ini adalah imsak secara rukun. Ini adalah imsak secara kebiasaan, secara kesunahan, namun istilahnya adalah imsak. Maka sebagian yang lain tidak menginginkan istilah ini. Maka ada solusi sebenarnya agar mengakhiri perdebatan ini. Apa solusinya? Kita ambil satu takbir dari Al-Imam Al-Mawardi dalam Al-Iqna fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Yaitu apa? Taqdimul imsak. Satu kaum mungkin mengambil kata al-imsak, tapi itu secara uruf di masyarakat. Mungkin satu kaum yang lain ingin dengan istilah yang lain, taqdimul imsak. Sehingga insya Allah dengan dua pilihan ini
kita mencoba sedikit saling memahami dan tidak ada ribut-ribut. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.